Tuh. Hai teman-teman, sebelum saya mempresentasikan, saya mau bersalaman dulu ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi 15A yang berjudul Sistem Hukum Indonesia. Sebelum kami masuki mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Afi dan sebelah kanan saya. Aku. Ya, untuk materi pertama tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia. Itu dibuat oleh masyarakat Indonesia dan pertama baru ada ketika negara Indonesia memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut bisa dilihat pada undang-undang di bagian proklamasi yang mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan tahun ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada dan selanjutnya. Hukum dapat dibagi dalam 1. Jus constitutum atau hukum positif. 2. Jus constitutum atau hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankan, hukum dapat dibagi dalam 1. Hukum material. 2. Hukum formal. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi dalam 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. Berdasarkan wujud, hukum dapat dibagi dalam 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi dalam 1. Hukum publik terbagi atas A. Hukum pidana. B. Hukum tata negara. C. Hukum tata usaha negara atau administratif. D. Hukum internasional. 2. Hukum privat atau sipil terbagi atas A. Hukum perdata. B. Hukum perniagaan atau dagang. Tujuan hukum diterapkan hukum sebagai suatu negara adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Tegas tindakan yang benar-benar melindungi hak asasi manusia dan menciptakan suasana yang bersih, tentram, aman dan damai. Makna dari karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum seperti binatang. Mengapa? Berani pergi ke binatang
karena ada agar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dan para pengunjung. Definisi yang baku mengenai hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas untuk yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, kenyamanan, keadilan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dan pergaulan masyarakat bebas. Komponen sistem hukum diantaranya ada 9, yaitu yang pertama masyarakat hukum, yang kedua budaya hukum, yang ketiga filsafat hukum, yang keempat iman hukum, yang kelima konsep hukum, yang keenam pembentukan, yang ketujuh bentuk, yang kedelapan penerapan, yang kesembilan evaluasi. Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum yang pertama, sistem hukum adat, yang kedua, sistem hukum agama, yang ketiga, sistem hukum civil law. Indonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum yang berlaku. Yang pertama, struktur hukum, yang kedua, substansi hukum, yang ketiga, budaya hukum. Sekian presentasi dari kami. Bu Anies membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.